Terus setelah ini apakah udah selesai perhitungan kita? Belum, karena airnya masih di sini. Apa yang kita butuhkan lagi? Kalau dalam gedung bertingkat, ketika kita mendesain langsung booster pump atau gimana, itu akan sangat boros sekali untuk energi. Jadi caranya biar saving energi itu di sini kita harus menggunakan pompa transfer ke roof tank. Nah, di sini ada lagi namanya roof tank. Di sini ada ground tank dan di sini ada roof tank. Oke. Nah, di sini kan udah jelas kan kebutuhan kita kan untuk dalam satu gedung itu kan dalam per menitnya itu dia membutuhkan ketika pemakaian itu ada 2.940 liter per menit, ya enggak? Nah, gimana caranya kita untuk mendesain pompa motor biar air yang di sini, air yang di dalam itu sekitar 88,2 meter kubik tadi, gimana caranya kita transfer ke sana? Benar. Nah, caranya gini. Kalau untuk membutuhkan satu pompa transfer, berarti kan tinggal kita lihat di sini. Oh, kebutuhannya adalah yang dibutuhkan ke atas adalah sekitar 290 liter per menit. 2.940 liter per menit. Ini merupakan kebutuhan pompa transfer. Untuk satu pompa transfer. Untuk satu pompa transfer. Tapi nggak mungkin kan kalau kita desainnya cuma satu pompa transfer. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau misalnya dia rusak, yang ini nggak bisa jalan dong ke air. Jadi ya kita mendesain itu kita memikirkan untuk kedepannya. Dalam artian untuk memikirkan kedepannya, ketika terjadi trouble di satu pompa, ada satu pompa backup lagi. Cadangan, gitu. Nah kalau untuk pompa transfer pun ini bisa dibuat secara manual dan secara otomatis. Untuk transfer air yang ada di ground tank ini dan ke atas. Iya, roof tank. Biasanya pompa transfer itu bergantian kerjanya. Berarti kalau misalnya dia membutuhkan 2 pompa, tetap dia satu pompanya ini kapasitasnya segini. 2.900. Iya, dan di 2.940 liter per menit. Terkadang ada yang menambahkan faktor safety untuk memenuhi kebutuhan, karena ini kan merupakan hitungan kebutuhan yang benar-benar bakalan terpakai per menit. Dalam per menit itu 2.940 liter. Itu tadi hitungan gedung 7 lantai ya? Hitungan gedung 7 lantai. Dapatnya segini kan dengan beberapa equipment yang ada di dalam apartemen. Misalnya satu bedroom itu berapa? Kan kita dapatnya segini. Nah, dari sini untuk mentransfer ke atas kita harus menggunakan pompa transfer. Dapatlah pompa transfer. Yang saya bilang tadi nggak bisa satu kalau kita mendesain pompa transfer untuk ke atas, harus 2 dengan kapasitas yang sama di 2.940 liter per menit. Kenapa kapasitasnya sama? Karena untuk di 2 ini kerjanya satu jalan dan satu standby. Itu untuk pompa transfer, gitu. Oke? Itu kalau 30 menit itu rumus standarnya atau gimana? Ini tadi adalah standar saving, iya. Biar ground tank ini ketika pemakaian itu nggak habis, Pak. Tadi ada rumusnya gitu. Ya, yang ada mengacunya ke SNI yang ini. Oke, setelah tapi ini kan kapasitasnya kan kita baru dapat liter per menitnya aja kan, benar nggak? Tapi meter headnya di dalam pompa itu untuk desain pompa selain flow rate, kita harus menentuin meter headnya. Nah, meter headnya ini kita ambil dari mana? Dari aktual juga perhitungan dari ini. Yang pertama, tingginya gedung. Tadi kan 7 lantai. Standarnya gedung apartemen itu kan ada tergantung nih, ada yang dari 3,5 meter per lantainya sampai 4,5. Ada yang 5 meter juga setiap dari floor to floor. Kita ambil yang kecil, 3,5 meter untuk tingginya. Berarti 3,5 dikali 7. 24 kan? 24,5 meter. 24,5 meter kan? Tingginya. Ini meter head. Jadi meternya itu yang vertikal. Itu yang vertikal ada 24,5 meter head. Iya. Benar nggak? Tingginya. Tingginya.
gedung. Nah, belum kita hitung yang posisinya horizontal. Horizontal dalam artian itu dia jarak horizontal yang dari vertikal ke horizontal ini berapa? Misal kita anggap 10 meter. Nah, kita anggap horizontalnya 20 meter jaraknya ke vertikalnya. Nah, di sini perbedaan vertikal sama horizontal ini harus dibedakan. Karena kalau vertikal dia satu bar kalau untuk horizontal tendangan pompanya itu satu bar itu bisa 10 meter head. Satu bar itu bisa 10 meter head. Nah, 10 meter head itu kalau yang vertikal 1 meter head itu sama dengan 10 meter head di horizontal. Jadi 1 meter head yang di vertikal itu sama dengan 10 meter head horizontal. Nah, ini kan 20 meter head kan yang horizontal, kita convert ke vertikal berarti ada 2 meter head kan? Benar nggak? Ini udah jadi vertikal nih. Nah, vertikal yang 2 meter head vertikal ini kita tambahin yang tingginya dari bawah ke atas tadi. Itu sepanjang 24,5 meter head. Ini ditambah. Jadi ada 26,5 meter head. Benar kan? Nah, untuk satuan pompa sendiri biasanya kita menemukan itu satuannya bar ya, Pak Panji ya. Ada bar, ada meter headnya juga. Nah, kadang kalau misalnya dia butuhnya suppliernya cepat dengan mengasih meter head aja kita kasih aja nih ukurannya. Biasanya dia bisa langsung konversi gitu. Dia mau berapa ngasihnya. Tapi kalau misalnya ini dijadiin bar 26,5 meter head ini sama dengan 2,6 bar. Iya. Satu bar sama dengan 10 meter head. Jadi satu bar itu sama dengan 10 meter head. Satu bar itu sama dengan 10 meter head. 0,9 berapa gitu. Dibulatin 10 meter head. Jadi kita dapat tadi kan 26,5 meter head kan. Kalau dijadiin ke bar berarti kan ada 2,6 bar untuk kebutuhan pompa transfer ini. Jadi pompa transfer ini kita dapat flow rate-nya itu flow rate ada 2.940 liter per menit. Terus meter head-nya atau pressure-nya itu 2,6 bar. 2,6 bar atau sama dengan itu ada 26,5 meter head. Udah dapat kita untuk desain pompa transfer yang ke atas. Nah, air udah sampai sini nih. Udah sampai untuk di rope tank ini. Caranya untuk mendesain, kita desain lagi rope tank. Gimana caranya rope tank bisa mengcover dari 2.940 liter per menit ini? Cara mengcovernya gimana? Untuk kebutuhan ini, sedangkan kebutuhan tadi kan untuk kita supply per menitnya itu 2.940 liter per menit. Nah, kita harus desain lagi rope tank biar ketika ditransfer ini di sini tuh mencukupi kebutuhannya untuk kebutuhan ini, gitu. Sebenarnya kebutuhan rope tank itu nggak jauh lebih besar dari ground tank, karena emang ini kebutuhan efektif yang benar-benar untuk mensupply di sini. Itu ada kemungkinan nggak airnya overload ya? Enggak, karena di transfer pump ini biasanya kita udah menggunakan menggunakan yang namanya itu kontrol. Bisa menggunakan floating valve atau bisa menggunakan memang water level control VLC. Iya, jadi ada semacam di sini ada pipa. Jadi ini kalau misalnya umumnya sih kayak ada bathtub tuh. Bathtub kayak bola, kalau misalnya dia turun ke sini, air bakalan nyala sampai dia naik ke atas. Kalau dia naik ke atas ini tertutup, nah ini yang mengontek kan nggak ada pressure nih, ketutup, jadi pompanya mati. Itu. Kalau misalnya untuk mendesain ininya, nggak, jadi kebutuhan untuk rope tank ini ketika kita udah menginstal sesuai dengan standar dan kita lengkapin dengan kontrol di roof tank itu nggak akan terjadi overload di dalam roof tank, gitu.
Untuk yang roof tank ini kontrolnya tadi kan bisa menggunakan WLC dan bisa menggunakan floating valve gitu. Untuk sampai sini paham nggak? Floating valve deh. Floating valve tuh kayak gimana, WLC itu kayak gimana? Nah, kalau Gambarin gitu. Oke. Nah, udah. Oke, pertama untuk floating valve ya. Kalau untuk floating valve itu dia baltap ya, jenis baltap. Jadi di sini di ujungnya ini ada bola-bola. Dia mengikuti levelnya air. Ya, mengikuti level air. Jadi ketika ada pemakaian, ini kan pemakaian nih ke semua lantai. Misalnya di semua lantai, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Itu kan bakalan terjadi pemakaian terus kan. Nah, di sini floating valve ini kontrol air yang ada di dalam ini. Jadi ketika pemakaian ini otomatis bakalan berkurang kan? Benar nggak? Bakalan berkurang. Nah, untuk mengcover kekurangan air yang ada di sini, kita bisa menggunakan floating valve. Jadi ketika air berkurang, ini floating valve-nya mungkin segini. Nah, ini ada valve yang bakalan terbuka untuk mengisi dari pompa yang ada di ground tank ini ke sini. Paham nggak? Jadi ketika bola-bolanya ini turun, itu transfer pumpnya ini bakalan transfer air ke atas. Oke, paham nggak? Paham tadi? Paham. Oke, ini fungsinya water level, floating valve ya. Nah, sekarang kita masuk ke kontrol WLC. Kalau Pak Ali udah paham, semua paham. Nah, kalau kontrol WLC ini dia pakai stick. Jadi dari level terendah sampai level ke atas itu ada sticknya. Jadi di sini tuh ada sensor. Nah, ini ada sensor. Tergantung di water level control ini kita mau menggunakan berapa sensor. Ada yang low, ada yang medium, dan ada yang high, gitu. Nah, di sini water level control ini dia akan mengasih perintah ke pompa sesuai dengan settingan kita. Ketika kita mau settingnya di medium, dia baru nyala, dia bakalan nyala di medium, gitu. Jadi ketika air berkurang udah sampai medium, dia akan memerintahkan untuk pompa ini untuk nyala mengisi air lagi. Itu dia kalau misalnya ketinggiannya itu mempengaruhi nggak? Ketinggian apa? Roof tank ya. Nah, dia mempengaruhi nggak kecepatan supply-nya ke setiap ruangan? Oh, itu ntar kita bahas lagi. Iya, ini ada lagi pembahasannya. Ada lagi pembahasannya. Kita bahas dulu untuk WLC. Kalau untuk WLC gimana? Paham nggak? Jadi WLC ini emang ada dikasih sensor, ada batasan yang untuk memanggil fungsi dari pompa transfer ini. Berarti ini macamnya kayak stick gitu ya? Iya, stick. Dia gini dan bentuknya Belinya di Pages tuh. belinya di Toyo. Toyo ya. Ada bulutan gitu. Omron. Iya, omron. Terus ada kayak stick panjang gitu. Iya. Itu dan fungsi. Jadi sticknya itu kan ada tergantung kita mau di dalam baterai ini kita sendiri maunya menentukannya gimana level kontrol dari roof tanknya. Oke, paham nggak? Aman ya? Nah, Oke. Sekarang Air udah naik nih ya. air udah naik nih. Nah, gimana cara mensuplaikannya nih? Bener nggak? Bener. Nah, sekarang